Gereja Katolik memandang sakramen perkawinan sebagai perjanjian suci seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang diangkat oleh Kristus menjadi sarana keselamatan. Ikatan ini bersifat satu, unitas, dan tak terpisahkan, indissolubilitas. Pemahaman ini berakar kuat dari kitab suci, simak pengajaran Romo Cafe. Romo, aku mau bertanya malam ini tentang sakramen perkawinan, Romo. Silakan. Karena kalau aku rencana adalah tahun ini ingin menikah, Romo ya. Oke. Doakan Romo ya. Dan aku ingin menanya tentang Teman-teman tidak terganggu ya. Saya ini panas jadi di ayunan, oke? Maaf ya. siap Romo. Oke, Aku hanya ingin silakan. bertanya tentang sakramen perkawinan, Romo. Oke. Apa itu sakramen perkawinan, oke? Iya, betul Romo. Itu karena ya walaupun aku sudah mengikuti KPP, tapi aku masih belum kanonik, Romo. Cuma kan aku ada ketakutan untuk tentang sakramen perkawinan kalau ditanya dengan Romo paroki. Jadi Oke. mohon pencerahannya, Romo. Ginting bisa buka Matius 19 ayat ke-12. Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ini bukan kasusnya Om Boy dan saya, tidak. Oke, lanjut. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Om Boy tidak dipaksakan untuk tidak kawin dan kawin, oke? Tidak dipaksakan. Oke, sekarang panggilan ketiga. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, Oke. oleh karena kerajaan sorga. Ada yang tidak kawin karena kemauannya sendiri. Artinya, Om Boy kawin juga karena kemauannya sendiri. Sendiri, Romo. Bisa mengerti? Baca ayat sebelumnya, Nona. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Yesus omong tentang panggilan hidup untuk orang-orang yang tidak kawin. Tetapi ingat bahwa hal yang sama juga berlaku untuk orang yang kawin. Karena itu kawin adalah keputusan menikah. Maaf ya, kawin nanti. Menikah adalah keputusan yang harus lahir dari diri sendiri. Karena ingin memuliakan Allah dan juga ingin bahagia. Saya pikir ini penting sekali untuk dipahami. Supaya kita jangan saling menghakimi orang kawin dan tidak kawin. Oke, kalau kita lihat dari hal ini, sekarang kita lihat nanti bagaimana dengan situasi ketika Santo Paulus omong tentang keputusan untuk kawin dan tidak kawin. Yang pertama, dia juga Katolik atau tidak Katolik, pasanganmu? Puji Tuhan, Katolik, Romo. Oke, ini penting sekali. Sekarang kita lihat saling melayani di dalam perkawinan. Santo Paulus membuat pembanding antara mereka yang memilih hidup bakti dan mereka yang menikah. Yang hidup bakti memfokuskan dirinya kepada Allah. Yang menikah antara laki-laki dan perempuan. Perempuan melayani suaminya, suami melayani perempuannya. Membahagiakan, ini tujuan perkawinan Santo Paulus. Yang pertama, sebelum nanti kita lihat Efesus, tapi kita lihat dulu 1 Korintus 7, Nona ayat 31 kalau tidak salah. 1 Korintus 7 ayat 31. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. 1 Korintus 7? Iya. Sekarang 32? Tentang perkawinan. Ya, sekarang 32. 32, aku Anu loh, ingin banyak kali lah gaya si kafe ini.
Teman-teman saya juga sore ya di sini siang habis makan siang. Saya bukan gara-gara saya butuh istirahat dulu. Oke, sudah duduk terlalu lama mengajar. Tolong dah kalau tidak tahu situasi saya sudah tadi bilang maaf ya saya tidur di ayunan baring karena duduk sudah capek. Oke? Tolong ya Tiger. Kalau kamu ada apa kalau saya menyakiti kamu naiklah di atas dan omonglah. Jangan bilang saya gara-gara saya sedang menjelaskan bukti biblis tentang motivasi dan apa itu perkawinan. Oke, sekarang kembali baca. Maaf. Ya. Ayat 32, Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri Tahan memusatkan dulu di sini, Om Boy. Sekarang lihat bagaimana prioritas ketika kalian mempunyai istri. Oke, orang yang beristri, Ginting. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Lanjut. Dan dengan demikian, perhatiannya terbagi-bagi. Oke. Perempuan, Tujuan sekarang suami yang beristri harus memusatkan perhatiannya pada istrinya. Tolong, engkau menikah dengan dia bukan menikah dengan semua orang. Sekarang perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi sekarang pengudusan melalui yang hidup membakti kepada Allah dengan tidak kawin laki-laki atau perempuan. Sekarang tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Oke, jadi di situ bagaimana suami dan istri saling membahagiakan. Prioritasmu satu sama lain, begitu. Oke. Jangan kau menikah dengan dia, boy, tetapi tiap akhir pekan engkau duduk di lapo mabuk dengan teman-temanmu. Jadi dia bukan prioritasmu, oke? Ya, Romo. Oke. Sekarang Santo Paulus yang sama dalam teologi perkawinan, dia bilang suami dan istri itu saling menguduskan. Saling menguduskan nanti dengan cara seperti apa? Pemberian tubuh satu sama lain supaya menjadi satu tubuh. Di dalam Efesus 5 ayat 24, dia membuat pembanding antara cinta Kristus kepada gerejanya dengan cinta suami kepada istrinya. Efesus 5 ayat 24, Karena itu sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ingat bahwa istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Tapi ketundukannya itu atas dasar cinta, bukan atas dasar saya yang kuat sekarang. Oke, baca, lanjut. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Artinya kalau engkau mabuk, engkau tubuhmu sakit, itu artinya istrimu dalam pengertian seperti mengasihi tubuhmu. Kalau engkau mabuk, rokok dan semuanya itu, engkau sama sekali tidak mengasihi istrimu dengan cara seperti ini. Ya, Romo. Oke, sekarang
Yang pertama, perkawinan sebagai pengudusan satu sama lain. Yang kedua, ayat 29, engkau saling memberi makan satu sama lain. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap gereja. Kalau engkau menikah dengan dia karena engkau merawat dia sebagai tubuhmu. Karena itu di dalam ayat 30 maaf. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu 31, suami dan istri kamu menjadi satu tubuh. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Penggenapan dari mana? Dari Kejadian 1:28. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lanjut. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Artinya, kalian saling mendukung karena kalian satu tubuh. Apa yang satu makan menjadi juga yang lain makan. Jangan suami makan enak di kantor, istri tidak makan apa-apa di rumah. Jangan ketika suami pulang ke rumah, istri lebih banyak main TikTok, main HP, main Facebook, main YouTube, main apa saja. Suruhlah suami, sayang beli di restoran ya, enak-enak. Tugas istri masak makanan dari tanganmu sendiri. Jagalah agar apa yang kau makan menjadi obatmu, bukan obatmu menjadi makananmu. Tolong mama-mama, ibu-ibu, istri-istri, jangan kau makan di restoran, masak. Tuhan beri kau tangan itu supaya masak. Sekarang ibu-ibu punya kuku itu panjang-panjang, tidak tahu lagi cuci piring, tidak tahu lagi cuci gelas, tidak tahu lagi ini apa namanya ini Pakaian. cuci pakaian, nanti rusak semua mereka punya kuku. Ada satu pastor di sini kan lucu. Dia bilang wanita-wanita yang kukunya panjang itu bagaimana kalau kalian pergi WC? Kelihatannya geli, lucu, tapi dia hanya mau katakan bahwa hal yang paling sederhana yang kalian bisa buat. Bapak-bapak kalau istri-istrimu hamil itu jangan main perintah, kopi, makan. Bapak-bapak, sapu, ngepel, cuci piring, masak. Kasihan istrimu lagi hamil besar harus buat semuanya itu. Siapa ini boy, engkau mau nikah itu siap-siap itu tuh. Kalau istrimu hamil ya kau yang ambil sapu, ambil itu barang buruk untuk ini, ngepel rumah itu, masak. Siap Romo. Oke? Sesuai perintah Romo. Iya, itu bilang saling memelihara dengan cara seperti itu. Baca kembali Efesus 5 ayat 29 tadi. Merawat dan memelihara. Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap gereja. Merawatinya. Merawat, karena tadi bilang istri seperti tubuhmu yang kau harus rawat. Istri-istri itu tolong karena ada ini sinetron suami-suami takut istri, kamu jadi hantu di rumah supaya suamimu takut dengan kalian.
Suami omong salah, kalian sudah lihat begini. Sekarang sudah begitu Romo. Makanya orang jadi takut nikah dengan perempuan-perempuan tuh karena itu mungkin. Bisa jadi Romo. Tapi engkau tidak tahu, engkau akan menikah toh, boy. Aman Romo. Aman, oke. Begitu ya, boy. Itulah sakramen pernikahan. Sarana pengudusan, penyerahan diri, sarana memberikan diri satu sama lain, oke? Sebagai panggilan, seperti panggilan membiara untuk melayani Tuhan, panggilan perkawinan untuk melayani Tuhan, tetapi dengan cara melayani satu sama lain. Amin Romo. Ada pertanyaan selanjutnya Romo. Tanya Boleh. sudah, tidak apa. Ini calon istri, ini janda anak satu Romo. Dia janda ditinggal mati oleh suaminya. Waktu janda mati, oke. Apa hukumnya Romo? Tolong pencerahannya Romo. Yo. Maaf, saya kurang dengar. Oke. Kenapa kalau dia janda? Tidak apa toh? Hukumnya, aku minta hukumnya bagaimana Romo? Hukum apa? Hukum tentang Mereka gereja Katolik dulu. Katolik. Perkawinan Romo. itu sampai dengan kematian yang memisahkan. Oke, suaminya sudah meninggal? Sudah Romo. Kalau suaminya meninggal, dia statusnya liber. Oke? Iya Romo. Ingat, Santo Yosef saja piara Yesus yang bukan dia anak. Siap Romo. Oke, bantu dulu. Matius 1:18. Anak yang dia lahirkan itu dari Roh Kudus, bukan kau anak Yosef, tapi Yosef pelihara. Matius 1:18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup Lanjut. Sebelum itu. Sekarang Yosef takut. sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lanjut. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Oke, boy, ingat. Jadi engkau jangan bilang karena dia janda anak satu. Sudah suaminya sudah meninggal, dia statusnya liber. Bukan juga cerai mati. Tidak ada kata cerai mati ya. Kalau sudah mati suaminya, dia tidak kata cerai lagi. Karena perkawinan itu bagaimana diginting? Sampai kematian Misalkan. ya perkara selesai. Santo Yosef saja piara Yesus yang bukan dia pun anak. Ya. Jadi engkau bilang, ini anak orang lain. Jangan omong begitu, oke? Siap Romo. Yo. Sesuai perintah. Begitu. Santo Yosef, dia mau sembunyi-sembunyi ceraikan. Tuhan bilang, tidak, kau harus tetap bertanggung jawab. Sebab anak yang dilahirkan itu dari Roh Kudus. Jadilah Siap, Santo Om. Yosef bagi anaknya juga, oke? Amin. Siap Romo. Yo, dengan penuh kasih sayang. Jadi berlanjut pertanyaan ini Romo. Boleh Kak Romo? Lanjut saja. Saya sebenarnya mau Jadi, istirahat. Romo kan tadi berbicara tentang merokok dan minum tadi Romo ya. Oke. Itu agak menyentuh di hati nih Romo. Kau tinggalkan itu. Yesus dia ubah air jadi anggur, tapi dia tidak suruh kau mabuk. Karena mabuk itu bagian dari perbuatan daging. Galatia 5 ayat ke-19, 21. Kau tinggalkan mabuk itu. Minum bukan untuk mabuk.
Galatia 5:19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap Dan yang semuanya. menentukannya itu ayat 21. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Boy, hati-hati dengan mabuk Siap Romo. Setiap kali engkau mau mabuk, engkau mau beli di lapo-lapo itu kau pikir. Kalau saya tabung 50.000 ini yang untuk beli itu, 50 kali 10 hari dia sudah 500. 1 bulan 30 hari, 3 kali 5 sudah berapa? 1.500.000. 50. Ya. 1.500 ya. Setiap hari kau mabuk dengan 50.000. Oke? Siap Romo. Mendingan untuk beli istri lipstick, benar sekali, supaya kau lihat bibi merahnya istrinya punya, bukan orang lain punya. Ini calon Kalau istri dia mau ketahuan rambut Romo. lombang, kau beli dia apa yang untuk kasih tarik rambut? Namanya apa itu perempuan? Catok ya. Catokan. Catok, kau catok dia. Kau catok Ini- ke rambut itu. Calon istri kata-kata Romo karena kami video call ini. Dia dengar dia. Woi, dia bilang saya membela dia nih. Engkau beli kasih dia ini parfum. Supaya kau cium harumnya istrimu, harum parfum. Nanti kalau kau hanya cium bau alkohol, kau teman-teman pun ketek bau alkohol semua, buat apa? Iya Romo. Oke? Siap Romo. Beli dia bunga sesuatu kali toh. Bunga mawar. Lalu kau nyanyi. Bunga mawar yang kau berikan. Begitu. Boleh Romo. Ide yang cemerlang Romo. Terima kasih. Itu. Beli barang-barang yang bisa dikenang sampai mati. Kalau kau beli 1 botol alkohol, ini tidak mengerti. Minum mabuk, orang tidak tahu omong apa lagi. Siap Romo. Mama-mama tolong istri-istri ketika pacarmu yang calon suami melihat engkau pakaian rapi, kalau Gabriel tolong nona-nona dan istri-istri, kalau dulu waktu masih pacaran tuh, kalau kencan pertama, ketemu pertama, kalian kasih parfum terbaik, lipstick terbaik, make up terbaik, baju terbaik. Tolong suami-suami itu mau lihat kalau mereka pulang kerja itu, mereka lihat saya punya istri ini bukan kemomos. Ini istri suami pulang kerja, istri sudah 2 hari tidak mandi, daripada tidak urus badan. Pantas kalau suami lihat yang orang di luar pembadan daripada suami istri pembadan, karena istri juga momos, tidak mau perhatikan diri. Tidak juga, Romo. Kalau suaminya perhatikan istrinya, kasih uang, perhatikan dia untuk menjaga badannya, pasti dia akan menjaga badannya, Romo. Investasi terbesar dari seorang suami itu istrinya. Pembelaan diri Romo. Biasa itu. Biasa, oh begitu baik. Jangan begini. Istri yang baik bilang, uangku, uangmu. Uangmu, uangku. Begitu. Lah iya, dulu kan kita sendiri perempuan, punya uang sendiri, dikasih orang tua, hanya memikirkan diri sendiri, wajar bisa begitu. Nah sekarang udah menikah, yang wajib mencukupi kan harusnya suami. Kalau suami tidak provide, terus mau istrinya cantik? Oh, tidak. Makanya harus diperhatikan. Tapi istri-istri juga harus perhatikan suaminya, masak yang baik. Kamu jangan masak supaya kamu punya suami gendut, maju perut, pantat mundur. Kalau suamimu Ini tidak lagi. mandi, kalian harus bilang mandi. Intinya saling melengkapi lah Romo ya. Iya, makanya tadi bilang saling merawat. Iya Romo. Paksa suami rawat kalian, kalian tidak mau rawat suamimu.
Kalau Harus suami dari pulang laki-laki kerja, duluan, Romo. oke, kalau Harus dari suami pulang laki-laki kerja. duluan. Kalau suami pulang kerja begini, waktu masih tahun pertama pernikahan, aduh papa, sayang, papi, dan semua. Nanti saya panaskan makanannya yang taruh di meja. Setelah 3 tahun, 4 tahun pernikahan, suaminya baru di pintu, dia bilang, makananmu ada di dapur, layani sendiri ya, ambil sendiri, aku sibuk. Tidak bisa. Berat Romo kalau gitu. Berat itu Romo kalau begitu. Saya ini omong seimbang ya, 50-50% untuk perempuan dan juga suami dan istri seimbang. Jangan bilang kalau saya pilih kasih, tidak. Ya Romo. Oke, terima kasih untuk pertanyaanmu. Selagi kami berdua lagi menyimak ini Romo, boleh kami mohon berkat untuk hubungan kami Romo? Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oleh penumpangan tangan ini, kami mohon Tuhan berkat untuk Boy dan pasangannya. Seperti engkau memilih tempat terbaik kedatang ke dunia bersama Yosef dan Maria, kami mohon juga engkau Emmanuel tinggallah bersama dengan mereka dan semua pasangan yang ada di sini, rencana perjuangan mereka, hidup mereka. Bantulah mereka akan menjadi sedikit mengikuti langkahmu, menjadi keluarga Nazaret yang kecil, yang lain di atas bumi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Ini pertanyaan, karena wanita ingin dimengerti itu Romo, lalu dianggap laki-laki nggak ingin dimengerti. Yang perempuan di sini silakan melakukan pertanggungjawaban, Ginting. Romo, di kitab juga tertulis, laki-laki itu harus mencintai seperti Kristus mencintai gerejanya. Ya, jadi tidak ada alasan. Yesus saja berani mati. Bukan Yesus nggak pernah nuntut gerejanya kamu harus begini, tidak. Tapi dia melakukan dulu bukti cintanya, udah baru gitu. Oke. Bagaimanapun harus dari laki-laki duluan, Romo, karena dia adalah pemimpin keluarga, kepala keluarga. Benar. Tapi itu tidak berarti membuat perempuan pasif. Kan dari laki-laki dulu, Romo. Perempuan itu fleksibel sebenarnya, bisa mengikuti arahan, makanya diajari. Jadi Laki-laki kan persoalan berat sebagai sini karena perempuan pengajar. berbicara 7.500 kata per hari dan laki-laki berbicara 3.500 kata per hari. Itu tidak menjadi alasan, Romo. Bisa dengan berbagai cara. Action dong. Kalau Effort. suaminya memilih diam, Lah, bagaimanapun laki-laki itu harus meneladani sosok seperti Yesus. Karena apa? Mengejar kekudusan di dalam hidup. Semuanya kita kan di dalam kehidupan kan apa? Supaya menjadi baik dan meneladani. tapi cinta itu tidak harus membuat engkau bergantung. Lah, tidak memang benar, Romo. Tapi kan bagaimanapun, Maaf, Romo. ya Ini dari laki-laki harusnya sebentar dulu. memberi contoh. Ginting, sebentar dulu ya. Pada prinsipnya begini Romo. Kalau aku ya, aku bahagia makanya ingin menikah. Karena aku bahagia dengan pasanganku sekarang, makanya aku ingin menikah. Karena aku menikah bukan mencari kebahagiaan, tetapi karena aku menikah, aku bahagia, makanya aku menikah. Seperti itu Romo. Tidak ada rencana untuk. Ay, me olvidé. Gracias, madre. Oke, jadi begitu. Oke, silakan. Saya mau tidur siang. Bukan tidur, tapi setiap hari harus buat
Macam kemarin buat ini 7 PowerPoint sorenya. Ada ribuan, ratus, sudah mungkin ribuan PowerPoint yang siap di komputer. Oke, jadi saya pikir menikah selalu dengan punya prinsip dasar seperti gunung es di laut yang engkau hanya lihat 10%. Engkau menikah dengan 10% yang kau kenal tentang istri atau suamimu. 90% itu ada di bawah permukaan laut. Setelah menikah, semua yang asli akan muncul. Kalian harus mengerti itu. Berarti menikah dalam perkawinan itu adalah menyiapkan dirimu untuk mampu menerima apa yang kau tidak lihat dan apa yang belum kau lihat tentang pasutri. Ini menjadi kesulitan terbesar. Karena tidak mudah. Masa pacaran semuanya enak, semuanya baik-baik, masa pacaran saling pengertian. Sudah menikah, beda. Lalu semua orang akan mengatakan, saya menyesal. Saya tidak mengenal engkau yang seperti dulu saya kenal waktu pacaran. Nah, mulai dengan semua silsilah dan silsilah seperti itu. Mau jadi sana kah? Sana. Hoy trabaja rápido. Sí, hoy fue de corrido. Oke. Itu. Haleluya, begitu tuh kalian bilang. Dulu istri-istri bilang, datanglah kepadaku kalian lemah letih dan berbeban berat, maka aku akan melegakanmu. Sekarang suami pulang capek, air dingin juga tidak disiapkan. Suami-suami waktu istri hamil tidak mau masak, tidak mau bantu. Karena bilang, tugas istri seperti ini. Suami juga punya tugas seperti ini. Oke, teman-teman. Minta maaf ya. Siap, Romo. Terima kasih, Romo. Yo, mantap semuanya. Besok Terima kasih apa Romo. ya? Oh, besok kalian Berkat bebas. dong. Maaf. Tuhan berkat kita semua. Berkat. Putra Roh Kudus. Amin. Maaf Ibu Amin. Rinos. Bu Rinos, Pak Rinos. Atau ada pertanyaan terakhir dari Bu Rinos? Mau tanya nggak? Coba, Ginting coba tanya. Halo, sampai Pastor. Yo, silakan. Ada hal yang mau dipertanyakan? Katolik Keuskupan Bandung.